orang baru ini lebih bisa membawa kamu ke kebahagiaan sejati dan membawa kamu benar-benar menuju ke kebahagiaan yang sebenarnya selama ini kamu impi-impikan. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali ke sini, perkenalkan, namaku Weni. Seperti judulnya, kali ini aku akan reading prediksi cinta untuk teman-teman berzodiak Capricorn di tahun 2021, baik untuk Capricorn single dan Capricorn couple. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke readingnya. Hai teman-teman Capricorn single, kita akan lihat bareng-bareng ya bagaimana perjalanan cintamu di tahun 2021. Nanti aku juga akan ngasih pesan semesta buat kamu, jadi tonton terus sampai habis. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh di subscribe dulu dan boleh follow Instagram aku di @journalinfinity. Dan sekarang kita bisa masuk ke readingnya. Kayak aku punya Ace of Pentacles, Judgment, Strength, Temperance, Five of Swords, the Devil, the Lovers, Three of Cups, Two of Pentacles, Six of Swords. Oke, buat teman-teman Capricorn di sini ya, yang bisa aku lihat ada sebuah hal yang menarik ketika kartu The Devil berbarengan dengan The Lovers. Yang mana The Lovers ini adalah sebuah kondisi di mana kamu jatuh cinta dengan sehat, dalam artian jatuh cinta yang benar-benar indah, menyenangkan. Sementara The Devil adalah sebuah kondisi di mana hubungan antara kamu dan dia ini hubungan yang kurang sehat, dalam artian kamu terlalu melekatkan diri dalam-dalam dengan dia. Jadi di sini sangat mungkin yang bisa aku katakan adalah teman-teman Capricorn single ini ada hal-hal di masa lalu kamu yang belum kamu lepas. Di sini kelihatannya banyak teman-teman yang masih mengharapkan mantannya, masih menunggu seseorang buat nembak kamu yang udah kamu tunggu-tunggu lama, atau kamu terjebak friend zone yang mana itu menjadi orang yang membuat kamu ambisius terhadap dia kayak gitu. Sehingga di sini meskipun harapan kamu adalah mendapatkan cinta, tapi karena The Devil ini masih menjadi ganjalan di langkah kamu, ini harus kamu benerin dulu, ini harus kamu obatin dulu. Kamu harus bisa move on dan melepaskan kemelekatan kamu dengan orang di masa lalu atau orang yang kamu harap-harapkan, padahal hati kamu tahu bahwa dia ini gak bisa diharapkan kayak gitu. Jadi itu PR-nya buat teman-teman Capricorn di sini. Yang aku lihat sebetulnya ada banyak hal di kamu yang membuat kamu itu menjadi menarik bagi banyak orang. Banyak orang yang tertarik dengan kamu disukai banyak orang, dan di sini terbuka gerbang yang cukup lebar, yang luas banget, di mana kamu sebenarnya bisa bersama dengan orang yang lebih baik dibandingkan dia ini. Kayak gitu. Terutama di sini hal-hal kalau misalnya orang ini bisa membawa kamu atau secara nggak langsung membuat kamu termotivasi untuk menjemput rezeki di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, membuat kamu makin rajin kerja, makin rajin kuliah kayak gitu. Ya, dan di sini memang kamunya yang harus bisa memperjuangkan kebebasan hati kamu untuk nggak lagi melekat ke dia ini. Kayak gitu, setelah kamu membebaskan diri kamu, baru nanti kamu akan bisa terbuka hatinya untuk merasakan kehadiran orang baru di hidup kamu. Karena The Lovers ini adalah kisah cinta yang menyenangkan ya, walaupun ada konflik-konfliknya, tapi konflik yang wajar, bukan sebuah ambisi atau kemelekatan yang membuat kamu nggak bisa menjadi diri kamu sendiri. Kayak gitu. Salah satu cara kamu untuk melepaskan hal ini adalah dengan keberanian. Kamu harus berani memutuskan, berani untuk menanyakan kalau misalnya memang kamu menunggu jawaban dari seseorang atau menunggu kepastian dari seseorang kayak gitu. Dan di sini aku lihat keberanian kamu sepertinya akan membuka sebuah peluang di pertemanan, dalam artian gini, sangat mungkin orang yang akan datang di 2021 untuk menjadi pasangan kamu datang dari lingkungan pertemanan kamu.
Mungkin di sini dari sebuah acara reuni, atau dari dikenalkan oleh teman kamu, atau dia adalah teman kamu sendiri, teman kuliah, teman kantor kayak gitu. Yang nanti dia akan datang untuk memberikan rasa yang berbeda dengan kamu, perhatiannya beda dengan teman-teman kamu yang lain, kayak gitu sih yang bisa aku lihat di sini. Cuma di sini yang harus kamu perhatikan adalah temperance, harmoni, atau kemampuan kamu untuk healing dan menjembatani atau mempertimbangkan orang yang hadir ini. Dalam artian gini, kamu sudah pernah ada di fase susah move on dari seseorang atau susah lepas dari seseorang. Nah, ketika ada orang baru yang datang, kamu harus memastikan dulu kamu benar-benar udah melepas dia dari hati kamu, sudah mengikhlaskan dia, sudah memaafkan dia, dan kamu sudah menyiapkan sebuah ruang untuk kehadiran orang baru ini. Karena kalau misalnya dia ini masih ada di hati kamu, mau sebaik apapun orang yang datang di hidup kamu, kamu nanti akan selalu membanding-bandingkan, dia nggak sebaik si itu, dia nggak seganteng si itu, dia nggak secantik si itu, kayak gitu terus. Makanya kamu yang harus healing dulu, kamu yang harus bisa membebaskan diri kamu dari jeratan ini sebelum kamu nanti benar-benar bisa melihat sebuah peluang yang mana orang ini memang didatangkan untuk membuat kamu bahagia, bertumbuh, mendewasa, kayak gitu. Dan ya, pada akhirnya kamu nanti yang harus memilih apakah kamu akan bertahan dengan masa lalu kamu yang nggak jelas arahnya mau kemana, atau kamu nanti akan membuka pintu hati kamu ke orang baru yang lebih serius, yang lebih bisa membawa kamu ke keberanian, ke cinta yang benar-benar sejati, yang membuat kamu happy, kayak gitu, yang membuat kamu bisa bersama dengan dia berlayar di satu perahu yang sama menuju tujuan yang sama, kayak gitu. Jadi di sini adalah pertimbangannya, sampai kapan kamu mau berlama-lama menunggu dia yang nggak jelas arahnya, sampai kapan kamu berlama-lama menanti masa lalu kamu atau membebani diri kamu dengan jeratan masa lalu yang itu justru membebani langkah kamu ke depannya, kayak gitu sih. Makanya di sini harus ada kehati-hatian dari kamu. Five of Swords berhubungan dengan pengendalian ego, atau di sini kamu harus hati-hati di mana kamu ngerasa hidupku baik-baik aja, aku akan terus menunggu dia, tapi sebenarnya kamu sedang membuang-buang waktu dan membuang-buang masa muda kamu, yang mana di katakanlah setahun 2 tahun ke depan, sebenarnya di 1-2 tahun itu kamu bisa menerima cinta dari orang baru yang lebih serius, sedangkan kamu lebih memilih untuk menghabiskan 1-2 tahun ini untuk terus memikirkan dia. Jadi ya, sekali lagi terserah, ini hidup kamu yang akan memutuskan pada akhirnya kan, kamu akan bertahan dengan dia atau kamu membebaskan hati kamu untuk menerima peluang cinta yang baru dari seseorang yang bisa membawa kamu ke tujuan akhir yang sebenarnya itu impian kamu, kayak gitu. Jadi di sini ya, kamu harus ada harmoni, mempertimbangkan sesuatu, mempertimbangkan di sini dengan benar-benar kepala yang dingin ya, dengan hati yang ikhlas, dalam artian kamu mengikhlaskan dia. Kadang mengikhlaskan seseorang itu memang susah ya, apalagi kalau sosok ini adalah sosok yang menurut kamu sempurna, yang kamu hanya bisa jatuh cinta ke dia, hanya dia yang bisa bikin kamu bahagia. Apakah benar? Apakah iya? Apakah membuat kamu bahagia itu dengan membuat kamu terus-terusan menunggu, kayak gitu? Makanya di sini kamu harus ada keberanian untuk bertindak, keberanian untuk beraksi, mengambil keputusan dari pilihan-pilihan kamu, kayak gitu. Jangan sampai kamu ngerasa baik-baik aja hidup aku, tapi sebenarnya kamu sedang kalah di peperangan, kayak gitu. Jangan sampai kamu ngerasa kamu memenangkan sesuatu, tapi sebenarnya kamu sedang kalah, gitu ceritanya. Jadi di sini akan ada kemungkinan sih kalau misalnya orang baru ini datang, ya dia akan membawa kamu ke arah yang lebih baik, ke arah sana ya, ke arah masa depan, kayak gitu. Dan ya biasanya sih ada kemungkinan di sini LDR, tapi aku lebih merasakan energi bahwa orang baru ini lebih bisa membawa kamu ke kebahagiaan sejati, ke cinta sejati, yang membuat hubungan kamu dan dia tuh nggak hanya keterikatan obsesi atau nafsu semata, tapi bener-bener seperti layaknya pasangan dan seperti teman, dan membawa kamu bener-bener menuju ke kebahagiaan yang sebenarnya selama ini kamu impi-impikan, kayak gitu buat teman-teman Capricorn di sepanjang 2021. Jadi ini PR besarnya buat kamu. Jadi ya,
Selamat mengarungi 2021 dengan lebih memahami kesejatinya diri kamu tuh maunya apa. Apakah kamu akan benar-benar akan menunggu sesuatu yang gak pasti, atau membuka peluang ke diri kamu untuk mengenal lebih banyak orang yang lebih memungkinkan ke tujuan yang kamu impi-impikan, kayak gitu. Lalu di sini seperti janjiku tadi, aku akan melihat pesan semesta buat kamu di sepanjang 2021. Have passion. The heart of the matters. Honesty is essential. Oke sih. Jadi di sini ya, kesabaran ya. Cinta itu mengenai kesabaran dan kebaikan hati. Emang sih sabar itu penting ketika kamu akan menunggu seseorang yang akan menyatakan cintanya, tapi kok nggak datang-datang. Nah, di sini kamu harus melihat kesabaran kamu ini memang akan berujung pada sesuatu yang kamu idamkan, atau kamu sebenarnya buang-buang waktu. Jadi kamu yang harus bisa memikirkan hal ini ke depannya. Jadi cinta tuh nggak hanya melulu tentang kesabaran, karena kesabaran itu kalau kamu dan dia emang udah bersama. Tapi kalau misalnya selama ini hanya kamu yang berjuang, hanya kamu yang berharap, ya itu namanya buang-buang waktu, bukan bersabar, kayak gitu. Jadi mohon dibedakan, kayak gitu ya. Lalu di sini ada yang lebih penting dibandingkan mata ketemu mata. Dalam artian mungkin sosok yang akan datang ke kamu ini penampakannya nggak seperti yang kamu harapkan. Mungkin sekilas nggak sekeren dia yang sudah kamu impikan sejak lama, tapi nggak ada kepastiannya. Di sini sih lebih kepada kamu diharapkan melihat orang baru ini pakai hati, nggak hanya pakai mata. Jadi merasakan bener-bener pakai hati kamu. Dan di sini sekali lagi ada yang sedang mengawasi kamu. Di sini kalau misalnya kamu percaya dengan malaikat yang menjaga kamu, spirit guide kamu selalu diawasi dan dijaga. Jadi mereka ini sudah sering kali ngasih kode-kode ke kamu pakai angka kembar atau melalui mimpi dan apapun, supaya kamu bisa berani bertindak untuk melepaskan dia ini. Karena di sini kamu juga dapat ini nih, spirit guide juga, malaikat penjaga kamu juga. Jadi ya dia seolah ingin berkata, ayo move on, kayak gitu. Aku sudah menyiapkan seseorang yang lebih pantas buat kamu, yang lebih baik buat kamu, yang bisa membuat kamu nggak hanya bahagia tapi juga mendewasa, kayak gitu, menuju impian kamu. Dan di sini kalau bisa aku lihat emang orangnya nanti akan datang ke kamu, cuma kamunya cuek banget. Speak with love and truth. Jadi dia sudah datang ke kamu, sudah ngasih kamu mawar lah katakannya, ayo deh sama abang, atau ayo sama aku sini, kayak gitu kan. Meskipun di sini laki-laki atau perempuan ya, aku hanya menggambarkan aja gambarannya kayak gitu. Ayo sini sama aku jatuh cinta loh sama kamu, mau nggak kamu sama aku bisa serius sama kamu, aku bisa membawa kamu ke impian kamu. Tapi kamunya di sini masih enggak, aku masih mau nungguin dia, kayak gitu. Jadi ya sebesar apapun usaha yang dia lakukan, seperti aku bilang tadi, sebaik apapun dia, sebesar apapun usaha yang dia lakukan buat kamu, kalau kamunya masih terus melihat ke arah sana, ke masa lalu kamu hanya akan ngelirik sebentar terus kamu kayak gitu. Jadi kamu di sini aku kasih gambaran kasarnya aja kayak gitu. Jadi sampai kapan kamu terus-terusan menolak orang-orang yang datang di hidup kamu, yang sebenarnya punya potensi yang lebih baik buat kamu. Jadi di sini intinya adalah coba buka hati kamu, buka kesempatan ke diri kamu untuk mengenal lebih banyak orang, kasih kesempatan ke orang lain buat mengenal kamu juga. Kayak gitu sih intinya. Sampai kapan kamu mau menunggu sesuatu yang tampak indah, yang seperti pesta pora, tapi itu hanya semalam, hanya redup kayak gitu loh. Karena di sini ada kembang api petasan gitu kan, maksudnya kembang api yang tampak indah, warna-warni, gegap gempita, tapi sesaat doang, lalu redup dan langitnya jadi gelap lagi. Sementara dia bisa menawarkan sesuatu yang lebih pasti buat kamu, kayak gitu. Dan di sini juga ada kanal alias sungai, yang mana dua kartu ini saling berhubungan, membawa kamu ke arah yang sebenarnya kamu impikan. Sebenarnya kamu memimpikan cahaya dari rembulan, bukan dari pesta pora yang hanya sesaat lalu hilang lagi, kayak gitu. Jadi ya, mantapkan hati kamu, beranikan hati kamu untuk mengambil sebuah keputusan penting di tahun 2021.
Oke, buat teman-teman Capricorn, itu yang bisa aku lihat. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di readingku selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman Capricorn yang sudah berpasangan, kita akan lihat bagaimana perjalanan cintamu di tahun 2021. Nanti aku juga akan ngasih pesan semesta buat kamu, jadi pastikan kamu nonton sampai habis. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu channel ini, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @journalinfinity. Dan kita akan lihat bagaimana reading kamu untuk tahun 2021. Oke, aku punya Four of Pentacles, Two of Cups, okay, Four of Swords, the World, Seven of Cups, Knight of Swords, Five of Wands, Ace of Pentacles, the Magician, Queen of Wands. Oke, buat teman-teman Capricorn yang sudah berpasangan, di sini yang aku lihat di 2021 PR besar kamu adalah di sini banyak Capricorn yang suka memendam perasaan ya. Makanya di sini kalau kamu marah, kamu pendam, kamu senang, kamu pendam. Tapi seringnya emosi negatif, kamu bete sama dia, kamu pendam, kamu kecewa sama dia, kamu pendam terus sampai yang kayak gini biasanya akan membuat kamu jadi bom waktu yang siap meledak kapan aja, kayak gitu. Makanya di sini aku sering bilang buat orang-orang yang punya kemampuan untuk memendam perasaan, cara terbaik supaya kamu nggak jadi bom waktu adalah kamu cicil tuh emosi kamu keluarin. Jadi kalau misalnya kamu butuh cerita ke dia, pasangan kamu, cerita aja. Kalau misalnya aku lagi marah gimana kak? Ya kamu tunggu sampai marah kamu reda, hati kamu tenang, pikiran kamu damai, mood kamu bagus, mood pasangan kamu bagus. Nah baru deh kamu cerita sama dia. Apa yang bikin kamu sebel, apa yang bikin kamu marah. Jadi sayang kemarin itu aku marah karena gini, karena kamunya begini, kayak gitu. Disampaikan aja karena dia pun berhak tahu. Karena gini, ketika dua orang ada di jalan yang sama, kamu dan dia kan dua orang yang beda nih, beda pemikiran, beda bacaan, beda keluarga dan sebagainya, sehingga yang beda-beda ini harus dikomunikasikan karena hubungan ini kan gak hanya mengenai kamu yang berjuang, dia juga, jadi dia juga harus tahu apa yang kamu rasa. Jadi itu adalah hal yang lumrah dan gak perlu kamu takuti. Tapi nanti kalau misalnya aku jujur ke dia, dia malah kesel, malah bete ya. Kalau misalnya dengan kejujuranmu dia malah bete ya, kamu bisa menilai pasangan seperti apa dia ini, kayak gitu sih intinya. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan perasaan kamu, terutama yang gak enak. Tapi ya di saat kondisi kamu udah tenang, di saat pasangan kamu udah tenang, kayak gitu. Karena khawatirnya kalau yang begini malah bikin kamu runyam. Tuh kan ada kartu Five of Wands yang menandakan sebuah pertengkaran. Kalau di sini bisa aku lihat sebenarnya hubungan kamu dan dia ini punya potensi menuju hubungan yang jauh lebih serius, bahkan pernikahan, pengikatan yang benar-benar legal kayak gitu kan. Cuma di sini memang ketika kamunya sering mendem, kamunya meledak, nah berantem tuh. Jadi sebenarnya bukan kamu nggak cocok sama dia, tapi karena kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi di sini latih skill kamu untuk berani berkomunikasi ke dia. Kau berani dalam kelembutan ya, bukan berani dengan marah-marah segala rupa, kayak gitu ceritanya. Dan di sini juga bicara, mengungkapkan rasa itu juga bagian dari perjuangan. Jadi itu bagian dari perjuangan kamu bagaimana pertama mengelola emosi, kedua menyampaikan isi hati kamu, ketiga saling berkompromi dengan pasangan kamu. Dan itu penting. Makanya di sini perjuangan cinta tuh nggak hanya melulu memperjuangkan dia, memperjuangkan dapat restu, memperjuangkan ini, enggak. Tapi kadang sesederhana kamu berkomunikasi dengan pasangan kamu, kayak gitu. Dan di sini juga aku lihat di 2021 ketika momen berantem ini datang, ya kamu diminta buat ya redakan emosinya, healing dulu, direm dulu, tenangkan pikiran dulu, baru ngomong sama dia. Karena aku lihat hubungan kamu dan dia ini berkahnya banyak ya, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Bisa aku bilang di sini pertemuan kamu dan dia ini bisa saling membuka pintu rezeki masing-masing, saling menyemangati, terutama kalau kalian berdua sama-sama kerja atau sedang kuliah juga, buka bisnis kayak gitu, sama-sama saling memberi dukungan ke hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Makanya di sini kamu makin semangat bekerja, semakin semangat untuk menjemput rezeki kamu di hal-hal yang berhubungan dengan materi duniawi kayak gitu.
Dan ya, aku lihat ke depannya memang sama seperti zodiak lain ya, banyak harapan kamu di tahun 2021, terutama untuk hal-hal yang sangat tidak bisa kamu dapatkan di 2020 karena kondisi keadaan. Mungkin di sini berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan kestabilan ekonomi, keamanan, kesejahteraan. Kamu yang tadinya pengen beli rumah malah morat-marit, malah ada utang kayak gitu. Jadi di sini kamu di 2021 ingin memperbaiki semua itu. Makanya di sini ketika kamu sedang nanti akan sangat sibuk, ya tetap luangkan waktu buat ngobrol sama dia, sering berkomunikasi dengan dia kayak gitu. Karena aku lihat di sini teman-teman Capricorn di sini punya banyak potensi ya, the magician, yang memang bisa menarik minat banyak orang atau membuat banyak orang terpesona dengan kamu karena kamu pinter, kamu anaknya bisa mengelola emosi, kamu juga punya ambisi yang luar biasa, dan kamu juga petarung yang hebat untuk hidup kamu, untuk hubungan kamu juga. Makanya di sini nggak heran ketika keluarnya Queen of Wands. Di sini bisa untuk laki-laki perempuan ya. Di sini kamu tipe yang independen yang kamu ngerasa tanpa dia pun aku bisa. Padahal nggak selalu kayak gitu. Karena mungkin di sini kamu ngerasa berjuang sendiri, tapi di balik itu sebenarnya ada banyak dukungan dari pasangan kamu buat kamu. Karena seperti aku bilang tadi, secara nggak langsung kehadiran dia ini bisa membuka pintu rezekinya kamu. Kayak gitu, yang membuat kamu nanti ngerasa nyaman sama dia. Kenyamanan yang dia berikan ke kamu, itulah yang membuat kamu merasa bahagia dan secara tidak langsung membuat kamu independen dengan sendirinya, mengerti maunya kamu dan berjuang untuk maunya kamu kayak gitu. Jadi meskipun sesukses-suksesnya kamu, setinggi-tingginya jabatan kamu atau uang yang kamu dapatkan, ada sedikit banyak bantuan dari pasangan kamu. Jadi ya, apresiasi kehadiran dia. Dia mungkin hanya jadi orang yang selalu mendengarkan keluhan kamu tentang pekerjaan kamu, bisnis kamu, apapun masalah kamu. Itu kan juga bagian dari supportnya dia buat kamu. Jadi jangan selalu merasa kamu yang paling berjuang di hubungan ini, kamu yang paling luar biasa di hubungan ini. Enggak, karena hubungan ini akan jalan ketika dua orang ini sama-sama jalan kayak gitu. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, tapi jalan bareng di kecepatan yang sama kayak gitu. Dan ya, di 2021 banyak kebahagiaan di kamu. The World ini juga terbukanya banyak berkah. Kamu dan dia makin ngerti maunya, walaupun ya berantem-berantem ini kan jadi membuat kamu dan dia saling ngerti. Oh, maunya dia kayak gini, maunya dia kayak gini, kayak gitu. Maunya keluarga dia kayak gini. Dan ya, selamat menikmati aja. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada ribut-ribut, ya wajarlah, namanya pasangan ribut-ribut. Tapi aku lihat kamu ya bisalah menjadi orang yang bisa mengontrol emosinya. Tinggal gimana kamu menyalurkan emosi. Kalau kontrol emosi udah jago, sekarang tinggal bagaimana kamu menyalurkan emosi kamu. Atau di sini kamu juga diminta untuk bisa menceritakan banyak hal lah ke pasangan kamu, mulai terbuka tentang kecemasan kamu, tentang impian-impian kamu, atau mungkin tentang hal-hal di masa lalu kamu yang kamu rasa kamu harus bagi ke dia. Mungkin kamu di masa kecil pernah trauma dengan mungkin orang tua kamu, tentang pembulian di sekolah kamu yang seperti itu, bisa kamu ceritakan ke pasangan kamu sebagai bentuk trust atau percaya kamu ke dia, bahwa dia ini bisa menjadi bagian dari hidup kamu. Jadi ya, independen itu penting. Queen of Wands ini dia sosok yang sangat kuat ya, sangat independen. Cuma ya, terkadang dia jadi merasa terlalu overpower gitu loh, terlalu berkuasa di hubungan ini. Jadi tolong diturunkan kalau memang iya kayak gitu. Dan ya, saling mendengarkan, saling berbicara. Itu sih yang bisa aku lihat dari hubungan teman-teman Capricorn di sini di sepanjang 2021 ya. Dan seperti janjiku tadi, aku akan lihat di sini pesan semesta buat teman-teman Capricorn di 2021, apa yang bisa kamu usahakan supaya hubungan ini semakin ya langgeng, bahagia, dan manis ke depannya. I love you. Have faith. Express love through gift. Oke. Kalau di sini emang kamu dan dia sesering apapun berantemnya, rasa sayangnya masih ada. Dan kalau di sini sih lebih kepada apresiasi ya, seperti aku bilang tadi, sekuat-kuatnya kamu, sehebat-hebatnya kamu menghasilkan uang atau apapun itu, ya
kamu berterima kasihlah ke dia. Berkat cintanya dia ini kamu akhirnya bisa sekuat ini, berkat cintanya dia ini kamu bisa setangguh ini, kayak gitu. Jadi apresiasi kehadiran dia, berterima kasihlah. Dan itu bisa kamu lakukan dengan cara perhatian dan memberikan hadiah. Di sini nggak hanya hadiah berupa benda-benda yang mewah mahal kayak gitu, nggak. Kalau memang ada uangnya silakan, kalau kamu memang merasa mampu silahkan, tapi kalaupun tidak, kamu bisa ngasih perhatian dia dengan ngasih waktu kamu mendengarkan curhatnya dia, nemenin dia kemana, nemenin dia nonton film kesukaan dia, something like that, kayak gitu. Jadi sesibuk-sibuknya jangan lupakan waktu untuk bersama dengan dia. Kalaupun nggak bisa bersama secara fisik, bisa bersama secara komunikasi, bisa video call kan, di masa sekarang ini video call, telepon kayak gitu. Atau kalau misalnya kamu dan dia LDR, kamu bisa sekali waktu ngirimin dia paket apalah, hadiah kecil, mungkin benda-benda kesayangan dia, sesuatu yang dia harap-harapkan, kayak gitu juga bisa. Lalu di sini mengenai kamu diminta untuk kuat dan tangguh menghadapi situasi yang akan terjadi di 2021 apapun itu. Sepertinya lebih ke pertengkaran-pertengkaran yang harus kamu lalui, kayak gitu. Jadi kuatkan diri kamu, dan ya kamu di sini siap terbang menuju impian kamu. Dan di sini sih lebih kepada jangan lupakan bahwa setinggi apapun kamu terbang itu dengan bantuan banyak orang di sini, kupu-kupu. Transformasi, bantuan dari banyak orang, dari pasangan kamu, dari keluarga kamu, dari teman-teman kamu, support yang mereka berikan, itu yang bisa membuat kamu terbang tinggi menuju impian kamu. Jadi kamu jangan ngerasa aku yang paling hebat, aku yang paling wow, luar biasa di hubungan ini. Nggak gitu juga. Jadi kamu sering-seringlah memberi apresiasi, karena aku lihat di sini yang mencintai kamu banyak sekali, termasuk pasangan kamu. Dan ya ada potensi juga ke depannya kalau kamu dan dia belum menikah, ada potensi menuju yang lebih serius pernikahan kayak gitu di 2021. Kalaupun tidak, hubungan kamu dan dia akan semakin kuat ke depannya. Lebih banyak yang bertahan di 2021, teman-teman Capricorn di sini. Itu sih yang bisa aku rasakan. Jadi hati-hati dengan egonya kamu. Jangan sampai kamu melupakan segala kebaikan dia, kayak gitu. Ketika kamu sudah menghasilkan banyak uang atau sudah punya jabatan yang oke, kayak gitu sih yang bisa aku katakan. Dan ya, kalau kamu butuh mengungkapkan rasa cinta, aku sayang kamu, kayak gitu ya, omongin aja. Ya kadang kagok, tapi ya diusahakan lah, kayak gitu. Kalaupun gak bisa ngomong cinta, dari perhatian juga bisa. Karena perhatian itu menjadi suatu bukti bahwa kamu care dan sayang ke dia, kamu mencintai dia, kamu hadir untuk dia, kayak gitu. Jadi itu yang bisa aku katakan buat teman-teman Capricorn di 2021. Jadi tenang aja, aku lihat di sini nggak ada sesuatu yang terlalu mengguncang atau gimana. Ada banyak bahagia. Jadi syukuri setiap kebahagiaan yang datang di kamu dan yang datang di pasangan kamu, kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman Capricorn di sini itu yang bisa aku lihat dari reading kamu. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.